Qadim. Selain antropomorfisme dan ru'yatullah yang tadi, permasalahan yang mencakup konsep ketuhanan adalah permasalahan kholaq Al-Quran. Apakah kalamullah atau Al-Quran itu diciptakan atau qadim? Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan oleh sebab itu tidak kekal. Mereka berargumen bahwa Al-Quran itu sendiri terdiri dari kata-kata dan kata-kata itu sendiri tersusun dari huruf. Jadi dalam konsep ketuhanan ini ada antropomorfisme, ru'yatullah, dan apakah Al-Quran itu makhluk atau Al-Qadim. Nah, bagi kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu disebut sebagai makhluk gitu. Kemudian ada konsep keadilan atau af'alul ibad atau perbuatan manusia. Keadilan merupakan salah satu dasar dari 5 pokok dalam pemikiran Mu'tazilah. Arti dari konsep ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berlaku adil dengan menyiksa hambanya yang jahat dan memberi pahala bagi hamba yang baik, berjanji kepada orang mukmin dan mengancam orang kafir. Keadilan Tuhan akan terwujud manakala hambanya bebas dari dalam perbuatannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena kebebasan itulah ia berhak mendapatkan pahala atau siksa. Jadi kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa kalau misalnya orang yang kalau misalnya Allah itu akan berlaku adil kepada setiap hambanya dan Allah itu akan menyiksa hambanya yang jahat dan memberi pahala bagi hamba yang baik. Jadi untuk aplikasi dalam aliran Mu'tazilah itu mereka berpendapat bahwa ada konsep ketuhanan dan konsep keadilan gitu. Untuk di PPT maaf ya teman-teman ini nggak ditulis, nanti saya kirim di WA grup aja ya materinya yang tadi saya jelaskan pada moderator. Saya Yunita ingin bertanya Kak. Ya silakan. Kak, ini kan hanya corak tafsir teologi dan kebetulan tafsir corak teologi ini itu kan yang dipakai oleh tafsir Mu'tazilah ya Kak. Nah di sini saya minta penjelasannya apa itu yang dimaksud dengan tafsir Mu'tazilah Kak. Mas, apakah itu yang hanya dipakai oleh aliran-aliran Mu'tazilah aja atau bagaimana Kak? Seperti dapat dipahami Kak? Ya. Ya, terima kasih Kak. Silakan teman-teman yang lain. Winda izin bertanya, Kak. Kak, berarti kalau ijemali terus kayak tahlili gitu, itu tuh mau semua beda mazhab itu ya udah pakainya itu pedomannya itu. Tapi kalau kalami itu beda-beda ya Kak, tergantung mazhab atau gimana Kak? Terima kasih. Iya baik. Satu penanya lagi silakan Kak. Rialin, aku mau jawabin dari pertanyaan Kak Yunita. Boleh diulang pertanyaannya, Kak Rialin? Jadi pertanyaan itu corak tafsir teologi kan yang dipakai itu oleh Mu'tazilah. Nah, itu minta penjelasannya. Terus apa yang dimaksud
tafsir Mu'tazilah, dan apakah hanya dipakai untuk Mu'tazilah aja, apa yang lain juga bisa dipakai? Gitu ya, kan Kak Yunita. Kak izin menjawab. Kalau yang aku tahu kan tadi itu aku jelasin tentang aplikasi corak tafsir teologi dari menurut kaum Mu'tazilah. Nah, jadi kalau corak tafsir teologi ini nggak cuma buat kaum Mu'tazilah gitu. Jadi yang make nggak Mu'tazilah aja. Seperti tadi ada contohnya di karya-karya gitu. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij gitu. Jadi nggak cuma Mu'tazilah doang yang make Kak gitu. Mungkin ada tambahan dari kakak pemakalah yang lain. Kak, aku izin menambahkan boleh? Ya, silakan Kak. Iya, kalau keliru mohon dibenarkan ya. Jadi di sini itu kan tafsir kalami atau penafsiran bercorak kalami itu kan hanya bagian-bagian dari metode penafsiran, ya. Jadi kayak misalkan tafsir Bil-Ra'yi itu ada lagi tafsirnya, cabangnya itu yang bercorak kalami. Jadi penafsiran ini berdasarkan kalam atau berdasarkan pemikiran seseorang gitu. Nah, metode penafsiran ini hanyalah coraknya aja, cara mengaplikasikan sebuah penafsiran. Nah, untuk itu karena Mu'tazilah, Khawarij itu adalah orang-orang kaum yang mengedepankan akal, maka ia menggunakan tafsir ini, metode penafsiran ini. Gitu. Jadi sebenarnya penafsiran kalami ini dia itu ya memang ada karena metodologi penafsiran Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau contoh kalau Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya itu hanyalah orang-orang sebagai contoh yang mengambil tafsir ini gitu. Itu ya, gitu ya Kak. Kalau salah mohon dikoreksi ya Kak. Pertanyaannya. Kak, berarti gini ya, karena tafsir kalam itu lebih mengedepankan akal, karena kaum Khawarij dan aliran Mu'tazilah dan Khawarij itu lebih mengedepankan akal, maka mereka itu lebih memilih corak tafsir yang bersifat corak tafsir kalam. Seperti itu ya, Kak Hamidah atau yang lainnya? Iya, lebih kurangnya seperti itu, Kak. Jadi sebaliknya kalau misalkan Asy'ariyah itu kan lebih mengutamakan wahyu. Nah, itu sebaliknya mungkin tafsir kita lihat dari bagaimana konsep pemikirannya dan juga hasil penafsirannya itu dilihat atau dinisbahkannya kan langsung ke Rasulullah dan para sahabat gitu. Jadi maka dari itu lebih ke ma'thur. Nah, kalau di sini karena Mu'tazilah itu lebih kakal, maka bil-ra'i gitu. Ya. Lebih lebih make dalil-dalil yang akliyah gitu ya dibanding yang nakliyahnya. Kak, mohon izin menambahkan. Jadi kalau dari karya-karyanya ya Kak, setahu aku itu Asy'ariyah juga punya karya-karya corak tafsir teologi ini atau corak tafsir kalam atau yang disebut Ro'i ini. Mungkin karena kan setiap mazhab mungkin ya dia punya kayak ideologi atau pemikiran yang berbeda-beda gitu. Jadi munculnya tafsir corak teologi ini itu karena pemikiran kan. Jadi menimbulkan banyak mazhab-mazhab yang punya
karya-karya itu berbeda-beda gitu, Kak. Nah, kalau dari Asy'ariyah, dia juga punya karya corak tafsir teologi ini. Mungkin bukan nggak apa ya, walaupun Asy'ariyah lebih ke wahyu, tapi kayaknya nggak selamanya dia bakal make tafsir bil maksur gitu, Kak. Mungkin dia juga bisa makai bil ra'yi gitu, karena dia nggak selamanya make wahyu gitu dalam mazhabnya, ada juga menggunakan akal gitu, Kak. Karena buat perbandingan mungkin ya Oh, berarti Iya, antara Kak. berarti dalil hal ini akliyah sama berkaitan dalil dengan naklinya. Oh iya, berarti hal ini berkaitan dengan ini ya, Kak. Ada di slide yang ketiga, itu kan ada di slide ketiga poin kedua, semacam ini merupakan salah satu bentuk penafsiran yang ditulis oleh simpatisan kelompok teologis tertentu, tetapi lebih jauh lagi merupakan tafsir yang dimanfaatkan untuk membela sudut pandang teologi tertentu. Maka mungkin bisa kita simpulkan untuk memperkuat pandangan mereka, pasti kan mereka juga harus berpikir yang lebih teologinya gitu, secara bilroyinya gitu. Maka mereka pun para aliran-aliran tertentu itu mungkin menggunakan penafsiran ini untuk memperkuat pandangan mereka. Gitu kali ya, Kak ya? Iya, Kak. Soalnya kan kalau yang tadi ada di slide juga, jadi dia kayak setiap mazhab itu punya kayak semangat gitu, semangat yang menggelora buat nafsirin Al-Quran, dan itu bersifat ideologis dan teologis. Dan ini nggak bisa dilepasin dari dalil-dalil akal atau tafsir bil al-ra'i. Nah, maka dari itu mereka punya kayak pemikiran sendiri tentang corak tafsir biro ini, terus mereka bikin karya-karyanya sendiri gitu, Kak. Oh iya, iya Pak. Oke Kakak, terima kasih atas paparannya Kak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Winda, boleh minta saya itu ulangi lagi Kak pertanyaannya. Kak, punten. Jadi kalau kalami itu berarti tafsir yang peraliran itu beda-beda gitu. Nah, kalau ijmali, tahlili, mau itu as'ari, mau itu mu'tazilah, ya sama aja gitu tafsirannya gitu, atau gimana, Kak? Kakak boleh menambahkan pertanyaannya Kak Winda nggak? Boleh, Kak. Iya, boleh. Kan tadi Kak Winda tanya, jadi tafsir corak ini kan dia tadi dijelasin corak ini tuh sebagai warna dari penafsiran gitu ya Kak. Jadi termasuk dari metode teologi penafsiran bukan Kak? Misalkan ijmali, tahlili, dan maudu'i itu di dalamnya itu terdapat corak-corak kayak kalami dan sebagainya gitu. Gitu ya, Kak? Terima kasih. Kakak, punten, Winda izin bertanya lagi satu, punten ya, punten. Berarti kenapa sih harus ada tafsir kalami? Kan nanti tafsirannya tuh jadi beda-beda, Kak, gitu, Kak. Kenapa nggak tafsir itu ya udah tafsir ijmali aja, talili aja gitu. Jangan kalami, ntar beda-beda, Kak, gitu. Terima kasih.
Kak Winda, aku mau jawab. Jadi yang pertanyaan pertama tadi Kak Winda, kalau corak Kalami ini apa setiap mazhab itu beda-beda tentang pemikirannya gitu? Kalau menurut aku ya, setahu aku, jadi dia nggak beda-beda Kak Winda. Kan kalau corak Kalami itu intinya dia tentang teologis atau tentang biroi kan, tentang akal gitu. Jadi corak ini tuh sama semuanya tentang pemikiran akal gitu. Gimana nafsirin Al-Quran mungkin dengan teologi gitu kan. Nah, kenapa setiap mazhab itu beda-beda karyanya? Karena setiap mazhab itu mereka membuat karya-karya sendiri dari corak itu, tapi dengan menggunakan corak kayak kan corak teologi itu ya dia menggunakan akal kan. Berarti semua mazhab itu menggunakan akal gitu. Cuma mereka membuat karya-karya yang berbeda tapi tidak tapi tidak dari kayak yang berbeda-beda gitu akalnya atau pemikirannya. Cuma bagi mereka dari corak penafsiran ini mereka bikin karya-karyanya, mungkin dari mereka membuat tafsiran dari mana gitu, tapi beda-beda karyanya gitu, tapi tetap sama, coraknya tetap sama, pemikirannya tetap sama, cuma mereka menggunakan akal gitu. Yang ngebedain antara satu mazhab dengan mazhab lainnya itu karena mereka memiliki karya-karya gitu. Kayak misalnya filsafat gitu kan. Ada ilmu filsafat. Nah, filsafat itu apa artinya? Tetap sama, mereka tetap kayak Kak Winda, aku bikin buku nih, bikin buku dari filsafat itu. Nah, kita masih pakai pedoman dari filsafat itu, apa sih arti filsafat, apa gini. Tapi kita punya karya buku yang berbeda gitu, Kak. Ngerti nggak, Kak? Jadi kayak ibaratnya kayak gini, mazhab itu Kak Winda sebagai mazhab Khawarij, aku sebagai mazhab Mu'tazilah gitu misalnya. Nah, kita itu mau bikin buku, mau bikin karya dari corak penafsiran teologi. Nah, kita tetap ngikuti nih corak penafsiran teologi itu dari akal gitu. Nah, tapi kita bikin buku, bikin karya dengan isi yang berbeda gitu. Tapi tetap kita ngikutin pedomannya dari corak teologi itu gitu. Gimana Kak Winda? Mungkin kalau maaf Kak, kalau bisa aku simpulin berarti gini ya Kak. Kan yang namanya pendapat pasti berbeda-beda Kak. Mungkin gini, tulisannya atau tulisannya aja berbeda, tapi dia tujuannya tetap sama gitu bukan Kak? Dia kan kayak misalnya antara kaum Mu'tazilah sama Khawarij, nah mereka kan misalnya menafsirkan Al-Quran itu dengan corak ini tadi teologi kan dengan akal gitu ya, dengan pemikiran. Nah, pasti kan setiap orang kan pemikirannya berbeda-beda gitu kan. Jadi dalam tulisannya pun berbeda gitu Kak, tapi tujuannya tetap satu gitu kan. Gitu seperti itu ya Kak. Maksudnya itu dari kesimpulan aku sih. Mungkin gini Oh, kali ya, jadi Kak, lebih ya Kak Aska ya. Silakan ya Kak Aska. gak apa-apa Bunda dulu. Ya, baik. Mungkin gini kali ya, lebih gampangnya disimpulkannya, setiap orang itu kan argumentasi, pendapatnya, hasil pemikirannya itu kan berbeda-beda gitu. Dan terciptalah sebuah karya. Nah, dari karya itu mungkin acuannya itu kan macam-macam, kayak misalkan dari corak ini, kalami gitu, atau tahlili, metode tahlili dan sebagainya. Mungkin tadi sudah disinggung sama Kak Lulu, metodenya mungkin sama, ya, metodenya tuh sama, cuma hasil pemikirannya itulah yang berbeda-beda. Iya Gitu. Kak, Itulah gitu ya. yang mungkin menjadi perbandingan dari beberapa aliran, beberapa madhab gitu. Secara apa ya, mungkin secara umumnya metode yang dipakai itu sama gitu. Kayak misalkan
ada yang bil ro'i, ada yang bil ma'thur gitu. Cuma penafsirannya itu beda-beda. Maka kan bisa dikatakan sebuah ayat itu kan kadang ada yang multitafsir. Iya, Kayak karena gitu. setiap kulu ro'yun ya Kak. Setiap pemikiran, setiap kepala tuh punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi tujuannya mah satu, itu sama. Iya, Kak. Membenarkan teologi mereka lah gitu pasti tujuannya. Gimana Kak Winda? Pertanyaan? Ada satu lagi, Bu. Oh iya, diterusin dulu ya. Izin menjawab. Kalau pertanyaannya gini bukan, kalau misalnya tadi itu tafsir teologi itu coraknya, kalau mau dui itu metode gitu. Gitu bukan Kak? Ya Kak, jadi kayak setiap metodologi tafsir itu dia kan berisi corak ya, pasti ada coraknya gitu. Nah, corak alami ini tuh masuk ke semuanya apa khusus? Berarti kalau dilihat dari arti ya, corak kalami ini kan biroi ya atau akal. Berarti dia masuknya ke metode yang biroi gitu, Kak. Jadi yang metode dengan penafsiran dengan akal gitu, Kak. Bukan dengan wahyu atau dengan apa, tapi menggunakan akal gitu, Kak. Mungkin kakak Mangala yang lain menjawab, menambahkan. Lulu, Iya, Kak Aska, maaf putus-putus tadi di aku. jadi gini bukan Kak, jadi setiap penafsiran itu setiap penafsiran yang berunsur teologis atau semacamnya pemikiran-pemikiran itu dia itu bercoraknya kalami gitu ya Kak. Berarti di setiap metodologi penafsiran gitu ya Kak. Intinya yang dia bersifatnya ideologis, teologis gitu. Dia bercorak kalami ini gitu ya Kak. Iya, Kak Aska. Kalau untuk corak penafsiran Al-Quran itu setahu aku ada teologi, kemudian fikih, terus apa lagi ya, aku lupa. Nah, pokoknya salah satunya itu ada tafsir teologi ini. Nanti untuk corak-corak yang lain aku kasih tahu ya, Kak. Pokoknya Oke kalau Kak. corak itu ada banyak Kak gitu. Nah, salah satunya itu teologi gitu. Kayak misal ada corak fikih gitu kan. Fikih dan teologi kan beda gitu. Jadi Ya Kak. ya kita lihat lagi gitu dari penafsirannya apakah ini dilihat dari akal atau dari fikih mungkin gitu. Gitu Kak. Ya Kak, makasih.
Baik, terima kasih untuk kakak-kakak pemakalan dan kakak-kakak yang menanggapi. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Ibu Ifati untuk menjelaskan materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya sayangi semua seluruh kelas 2E ya, insyaallah alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi tentang mata kuliah metodologi tafsir Al-Qur'an. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita. Insyaallah kita mendapatkan, akan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak sekali yang tutup camp ya, tapi saya harap tetap memperhatikan. Terima kasih pada pemakalah yang tadi sudah menjelaskan ya tentang tafsir apa tadi, tafsir corak kalami ya. Nah, jadi saya review sedikit ya. Saya review sedikit tentang apa namanya yang perlu kita perhatikan dalam metodologi tafsir ini. Yang pertama adalah kita bicara tentang sumber dulu ya. Ini saya pakai tangan aja. Cari filenya belum dapat. Sumber, metode, dan corak. Ini saya tulis tangan ya. Ini kalau di apa namanya pendahuluan bisa ya, di makalah pertama kayaknya ada PPT-nya mungkin, tapi saya belum cari. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada sumber, ada metode, ada corak. Apa itu sumber ya? Dalam penafsiran tentunya para ulama yang menafsirkan Al-Qur'an itu punya rujukan, punya sumber penafsirannya. Sumber penafsiran itu rujukan, mau merujuk kemana, mau mencari pada sumber yang seperti apa. Ya, itu ada 2. Ya. Ada bil ma'tsur. Ya. Bil ma'tsur bisa disebut bil riwayah ya, namanya lain. Bil riwayah. Ada lagi namanya bil mangkul. Nah, ini sama. Bil mangkul ya. Jadi bil ma'tsur sama dengan bil riwayah sama dengan bil mangkul. Apa itu? Dari kata-kata ini mungkin kalau dilihat dari akar kata bahasa Arabnya udah kelihatan. Ma'tsur, riwayah, sama mangkul. Itu artinya apa? Berdasarkan riwayat, riwayah. Ya, berdasarkan riwayat. Jadi, ketika ada seorang mufassir mau menafsirkan Al-Qur'an, itu yang digunakan rujukan atau sumber-sumbernya adalah riwayat-riwayat. Nah, bil ma'tsur ini, riwayat itu maksudnya apa? Riwayat itu adalah sumber yang punya riwayat. Ya, yang ada riwayatnya, yang ada sanadnya. Nah, bil ma'tsur ini ada 4 ya, Al-Qur'an bil Qur'an, Al-Qur'an bil Qur'an, Al-Qur'an bis sunnah atau bil hadis. Ketiga Al-Qur'an bi qaulis sahabah, yang ketiga Al-Qur'an bi qauli tabi'in. Itu sudah pernah saya jelaskan. Tapi saya review lagi di sini. Ya, yang belum mencatat, nah semoga sekarang sambil dicatat. Nah, bil ma'tsur ada 4 tadi. Ya, ada 4. Jadi kalau
Al-Quran menafsirkan dengan Al-Quran, itu berarti kategorinya adalah sumbernya adalah bil ma'thur atau bil riwayah atau bil mangkul. Nah, ini karena satu buku dengan buku yang lain ada yang menggunakan bil ma'thur, ada yang bil riwayah, ada yang bil mangkul. Ini harus tahu semua. Tiga-tiganya sama intinya. Nah, kemudian tadi dengan sunnah, ya. Jadi kalau Al-Quran, ayat Al-Quran ditafsirkan atau dijelaskan dengan sunnah Nabi, ya, maka itu masuknya kategori bil ma'thur karena sumber penafsirannya adalah dari hadis. Nah, begitu juga dengan biqauli sahabah dan biqauli tabi'in. Kalau qauli sahabah tidak ada ikhtilaf, ulama tidak ada perbedaan pendapat. Jadi semuanya menyetujui. Oke, kalau itu kata-katanya benar dari sahabat, maka diterima. Karena sahabat bertemu dengan Rasul langsung. Maka riwayat sahabat tidak tertolak, maka diterima. Nah, kemudian yang keempat adalah kalau itu dari tabi'in. Nah, tabi'in itu ada yang mensyaratkan. Harus disepakati oleh seluruh tabi'in. Jadi tidak ada perbedaan khilafiyah yang mencolok. Misalkan ada pendapat tentang sebuah permasalahan, tapi tabi'in yang lain itu, tabi'in yang satu berpendapat A, yang lain berpendapat B. Maka tidak bisa diterima. Jadi ijma' lah ya, ijma'ut tabi'in bisa dibilang seperti itu. Nah, kecuali memang seorang tabi'in ini benar-benar talaki dengan sahabat, ya, dan sahabat itu sahabat besar, ya, sahabat besar. Atau yang sahabat besar itu dalam hal ini ketemu Rasulullah itu lama, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian khalifah itu semuanya Abu Bakar, sahabat besar yang ketemu langsung, kehidupan langsung dari yang hal yang kecil sampai yang besar itu menemani Rasulullah. Karena ada nanti sahabat kecil itu bertemu dengan Rasulullah ketika dia masih kecil. Nah, tapi kalau pokoknya kalau yang ketemu Rasulullah kan namanya sahabat. Nah, jadi walaupun dia kecil tapi masih ketemu Rasulullah. Nah, karena apa? Karena ma'udifa ilan nabi qaulan au fi'lan au takriran itu adalah sunnah. Apapun yang keluar dari Nabi, baik mau itu perbuatan, mau perkataan, mau penetapan, itu sunnah. Maka sahabat kecil dianggap bisa melihat Nabi itu ya berarti melihat tingkah lakunya Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu apa saja. Nah, itu sumber yang pertama, ya. Ini harus tahu semua. Jangan sampai nanti di semester 3 ditanya tafsir sumber, tanya nanti ya ada sumber, ada metode, ada corak, ini nggak bisa bedain. Ini harus sama, harus bisa semua. Nah, kalimatnya nanti dicari sendiri, tapi saya menjelaskan secara inti apa sih sumber itu, ya. Nah, kemudian setelah bil ma'thur, ya, ini karena ada dua, maka yang pertama, yang kedua adalah bir ra'yi, ya, bir ra'yun atau dengan ijtihad. Nah, ya, dengan ijtihad. Yang pertama bil ma'thur. Nah, di sini ada bir ra'yi atau bil ma'kul, ya, aqala dari kata akal, bil ma'kul, bil mankul, kalau ini bil ma'kul pakai ain, ya, kalau ditulis Arab bil ma'kul. Nah, di sini ada sumber penafsiran yang kedua adalah dengan bir ra'yi, bukan bil ma'thur, bukan bir riwayah, bukan bil mangkul, tapi bir ra'yi. Kalau biasanya kalau di sebuah buku yang satu menyebutkan bil ma'thur, maka selanjutnya adalah bir ra'yi, ya. Kalau yang satu menyebutnya bil mangkul, dia bil ma'kul, nah, bahasanya. Nah, itu tergantung buku yang kita baca aja. Ya, bir ra'yi ini bagaimana? Bir ra'yi itu apakah serta-merta melepaskan yang 4 hal tadi? Ya, serta-merta sih tidak. Serta-merta melepaskan itu tidak. Karena dalam bir ra'yi pun itu ada syarat-syaratnya. Ya, itu sudah dipelajari di kemarin bahwa di antara syarat-syarat bir ra'yi adalah dia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah, itu. Jadi kalau akal sehatnya 1 tambah 1 itu 2, maka nggak bisa bir ra'yi 1 tambah 1 ada 3. Tidak boleh berbeda dengan bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah tentu, ya. Kemudian tidak bertentangan dengan akal sehat. Kenapa, Kak? Nah, itu, ya, ada bir ra'yi ini ada syaratnya. Nah, saya harapkan itu kemarin saya agak lupa kemarin
Saya pernah jelaskan juga, tapi di makalah ada enggak, saya enggak tahu agak. Jadi syarat-syarat birroi, coba nanti dicek di makalah pertama ini. Ya, birroi ada syarat-syaratnya, enggak serta-merta kemudian yang birroi itu diterima, tidak. Nah, jadi karena menjadi mufassir pun ya, menjadi orang yang mau menafsirkan itu syaratnya udah banyak banget. Ya. Syaratnya banyak sekali, harus hafidz, ya. Kalau enggak hafidz mau nafsirin gimana? Sedangkan penafsiran yang paling mudah atau yang paling dekat itu Al-Qur'an dengan Al-Qur'annya sendiri. Gitu. Nah, hafidz bisa bahasa Arab, kemudian menguasai ilmu Al-Qur'an, yang dalam hal ini ilmu Al-Qur'an kalau Imam Asy'uti 80 cabang ilmu Al-Qur'an. Nah, tapi jangan pesimis kalian, kita ini pengkaji tafsir. Kalau orang seperti Pak Quraisyhab tarafnya ya sudah mufassir. Nah, kita ini masih pengkaji tafsir. Nah, jadi tapi syarat-syarat mufassir ya kita harus coba penuhi. Ya, walaupun kita nggak bisa ahli ya, seperti para ulama dulu kan ya sudah ahli Al-Qur'an, sudah ahli filsafat pula, ahli ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Ahli matematika dan sebagainya, ahli tasawuf dan sebagainya. Satu itu bisa ahli banyak. Nah, itu ya. Ini saya review sedikit. Oke, yang kedua metode. Nah, metode itu ada 4. Ya, jangan kesalahan. Nah, kalau saya tanyakan, ini sumber tadi ada disebut kitab Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib misalkan. Itu sumber penafsirannya apa? Beliau. Nah, itu harus bil ma'thur atau bil ra'yi. Nah, atau campuran, bisa jadi dua-duanya juga bisa. Bisa jadi satu tafsir itu ya bil ma'thur ya bil ra'yi, bisa jadi. Nah, itu. Nah, yang kedua itu metode. Metode beda dengan sumber. Metode ada 4. Ya, metode tahlili, apalagi? Apalagi Winda? Ijmali, kemudian Muqarron dan Maudhu'i. Oke, ada 4. Ya, itu namanya metode. Metode itu apa? Metode itu cara atau manhaj atau apa ya? Metode itu cara menafsirkan. Ya, mudahnya itu cara gitu lah ya. Cara menafsirkannya gimana nih? Jadi kalau misalkan kalau metode itu kan mempermudah. Jadi kalau kita mau ke Ciputat ya, saya mau ke kampus, kalau jalan kaki ya sampainya nanti sore misalkan. Tapi kalau naik motor 10 menit, 15 menit sampai. Nah, atau dengan naik mobil sih resikonya harus macet, tapi saya nyaman, saya bisa sambil ngapa-ngapain di mobil. Sambil baca buku dan sebagainya. Nah, tapi kalau di motor mungkin cuma bisa murojaah saja, tapi lebih cepat. Gitu. Nah, kalau jalan kaki ya lebih lama lagi gitu. Wah, panjang kali lebar gitu kan. Nah, itu metode. Jadi ketika metode penafsiran namanya, berarti cara untuk menafsirkan. Nah, cara menafsirkan itu pertama ada tahlili. Oh, ada caranya gimana? Yaitu tahlili itu analitis ya, analisis. Jadi dianalisis. Jadi ayat itu dipretelin atau dianalisis, tahu nggak dianalisis? Tahu kan? Tahu nggak Ziana? Tahu ya? Dianalisis itu apa ya? Diteliti. Dijembarin, dijembrengin. Ini apa sih gitu? Nah, dijembrengin, dianalisis tuh dianalisis lah pokoknya. Kalian udah tahu lah dianalisis. Susah banget nyari kata-katanya. Nah, dianalisis. Nah, itu adalah tahlili. Dan cirinya biasanya tahlili itu ketika menganalisis itu dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai Anas di antara cirinya. Jadi semuanya dibahas. Analisis itu karena dia analisis, dia satu ayat itu bisa berlembar-lembar. Namanya juga menganalisis dari segi apapun, dari segi bahasanya, dari qiraatnya, dari sebab nuzulnya, dari hadisnya, semuanya ada. Itu tahlili. Ya, analisis. Yang kedua adalah ijmali. Ijmali lebih ringkas. Ya, dia tidak menganalisis yang menjembrengkan seperti yang tadi, tapi lebih intinya apa? Ini maknanya apa? La roiba, la syakka misalkan. Jangan ragu, syakka ya. Nah, itu seperti itu. Makna-makna yang lainnya atau sinonim. Nah, kemudian itu ijmali ya. Biasanya juga dari awal sampai akhir ya, dari awal Al-Fatihah sampai Anas. Kemudian yang ketiga ada muqarron ya. Muqarron itu membandingkan.
ya, baik dibandingkan ayatnya, surahnya atau mufasirnya ya. Saya harap semuanya kemarin ingat ya pelajarannya. Dibandingkan ayat dengan ini, yang ini kok ini depannya sama, belakangnya sama. Saya insya Allah masih ingat menjelaskan ke teman-teman kemarin ini. Nah, kemudian apalagi satu lagi, maudhu'i. Maudhu'i itu berdasarkan tema, ya, berdasarkan tema-tema tertentu. Ya, misalkan jilbab, sodako, zakat, sholat, terus kemudian yang tidak langsung itu misalkan kesehatan dalam Al-Quran, kesehatan mental, kesehatan hati, kesehatan panca indera misalkan. Nah, itu maudhu'i. Ya, jadi tema-tema tertentu. Nah, kalau saya gambarkan metode ini kemarin adalah bagaimana kita menyajikan hidangan-hidangan Al-Quran tadi. Ya, kalau saya pasti jelaskan dari kemarin, kalau mau tahlil itu semuanya ada. Jadi panjang, banyak sekali makanannya. Ya. Kalau mau ijmali lebih ringkas. Kalau muqarron ya cuma dibandingkan saja, menunya dibandingkan. Kalau maudhu'i ya satu jenis ya, semuanya ada, bakso semua bakso macam ada. Nah, itu metode. Jangan kebolak-balik. Sumber ada 2, metode ada 4. Nah, terakhir corak. Ya, yang ketiga. Ini kemarin yang lugawi juga belum saya jelaskan ya. Nah, corak. Corak itu apa? Corak itu ittijahat. Al-ittijahat fit tafsir itu ada kitab namanya karangan Imam Al-Iyazi ya, membahas tentang al-ittijahat fi tafsir ya, corak-corak dalam penafsiran. Nah, ittijahat itu apa? Pendekatan ya, pendekatan. Nih saya hapus ya, sekarang kita ke corak. Nah, corak itu apa sih? Pendekatan apa nih masuknya? Nah, ini seorang mufasir ya. Nah, saya nggak pintar gambar, ini ngarang aja. Nah, ini seorang mufasir, ya. Beliau seorang mufasir, nah, itu punya beberapa kecenderungan. Jangankan ulama kita nih, dari nanti di tingkat selanjutnya ada namanya mata kuliah Madzhabu Tafsir. Ini saya juga megang yang 2 kelas, kakak kelas kalian tuh namanya Madzhabu Tafsir. Nanti kelanjutan dari corak ini. Jadi seorang manusia ya atau seorang mufasir itu punya namanya madhab. Kalam, madhab, fikih. Nah, yang ketiga ini bisa jadi punya, bisa tidak, ada mazhab tasawuf. Nah, selain itu beliau punya keahlian. Nah, misalkan di sini siapa ya? Ada yang belum pernah saya panggil siapa? Yunita. Nah, Yunita ini punya mazhab kalam apa? Nah, kalau kita di Indonesia mazhab kalamnya apa? Mbak saya tanya. Ada yang tahu nggak kalian bermazhab kalam apa di sini? Asy'ari ya, Bu. Asy'ari, Ibu. Asy'ari ya. Berarti Sunni atau Syiah? Sunni, Bu. Baik, berarti Sunni Asy'ari. Loh, ini kenapa ini? Oke, ini saya mencet apa tadi ya? Sunni Asy'ari, oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian mazhab fikihnya apa kita? Syafi'i, ya, oke. Mazhab fikihnya Syafi'i. Mazhab tasawuf apakah kita sudah punya? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Karena berkaitan dengan thariqah ya, dengan thariqah yang kita ambil, ada yang berbait thariqah, ada yang tidak. Nah, ini para mufasir itu semua punya. Ya, 3 hal ini punya. 2 hal lah terutama ya, mazhab kalam dan mazhab fikih. Kemudian beliau juga punya keahlian, jangan lupa. Nah, keahlian itu Keahlian itu bagaimana? Jadi kalau dari beberapa pembacaan, sependek bacaan saya ya, orang yang bisa menjadi ahli itu adalah ketika dia bisa menghabiskan 1000 jam untuk menelaah materi tersebut. Misalkan tadi Yunita pengen jadi ahli masak. Nah, masak makanan
Orang mana Yunita? Bojong Sari, Bu, Depok. Depok. Yunita pengen bisa masak yang khas Depok. Nah, itu dia harus menghabiskan 1000 jam untuk praktek masak terus. Nah, itu ahli itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau jadi ahli apa, nah, silahkan uji coba dengan 1000 jam. Saya nggak tahu kalau masih belum jadi ahli juga ya. Itu human-nya yang error atau prosesnya yang error, saya nggak tahu. Nah, ya. Ya, pakai tisu nak ya. Ya, itu. Jadi ahli, keahlian. Selain kalau mazhab kalam itu menempel pada diri. Karena kita itu seperti kita Sunni, Asy'ari ya, nempel dalam kehidupan kita. Jadi proses-proses keyakinan kita ya. Teman-teman udah belajar ilmu kalam kan? Udah Ibu. Ibu baru semester ini. Nah, ya, kalian punya buku ilmu kalam yang dibaca? Atau cuma dari internet aja bacaannya? Ada Ibu. Ada, oke. Apa buku ilmu kalam yang kalian punya? Karya Rosihun Anwar, Ibu. Rosihan Anwar, oke. Profesor Dr. Haji Abdul Razak. Pak Abdul Razak, baik. Yang lain? Ada juga ilmu kalam yang sangat membantu itu adalah Profesor Harun ya, Harun Nasution. Warnanya hijau. Saya cari belum ketemu punya saya itu dari kuliah semester 1. Nah, itu kalau Pak Rosihan Anwar memang agak ringan ya bahasanya. Kalau Profesor Harun agak berat tapi cukup kaya padat juga. Nah, di situ kenapa sih perlu punya buku ya? Karena kalau seperti tadi internet, kemudian yang kita mengandalkan Google sudah kita download sebenarnya tersimpan di komputer, itu kadang lelah buka komputer itu kita larinya ke buku. Jadi kalau buku itu lebih, kalau menurut saya itu ya kita harus punya gitu ya, walaupun pegangan cuma satu nggak apa-apa. Nah, di dalam kalam, kalam itu kan menjadi menyatu dengan hidup kita, juga fikih menyatu dengan kehidupan kita. Ya, jadi itu nempel, nggak bisa seorang mufasir nggak punya mazhab kalam itu nggak mungkin. Ya. Kemudian seorang mufasir nggak punya mazhab fikih juga nggak mungkin. Nah, itu. Jadi seorang mufasir pasti punya mazhab kalam, punya mazhab fikih. Dan seorang mufasir pasti punya keahlian. Nah, keahlian. Ini kenapa jadi begini ya? Tadi saya mencet apa ya? Nah, keahlian. Dan corak ini apa? Corak ini adalah pendekatan yang diambil, yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, pendekatannya apa? Ya, pendekatan itu pasti biasanya pada umumnya berkaitan dengan keahlian atau sesuatu yang menempel pada diri beliau. Ya, baik dari kalam maupun dari fikih. Ya, itu pendekatan. Nah, akhirnya muncullah corak lugawi, corak kalami, mungkin minggu depan corak fikhi, corak apa lagi? Falsafi, corak ilmi, corak adabi ijtimai, ya. Karena apa? Si mufasirnya ini punya pendekatan untuk membaca sebuah ayat-ayat Al-Qur'an atau menafsirkan Al-Qur'an dari segi keahliannya maupun hal yang menempel pada dirinya baik dari kalam maupun fikih. Tuh, ya. Itu namanya corak. Jadi pendekatan. Jadi seperti pisau. Ya, atau seperti kacamata gampangnya. Kalau Hanifah punya kacamata hitam, ngelihat Al-Qur'an jadi hitam, ya enggak? Nah, Cindy pakai kacamata biru, ngelihat Al-Qur'an kok jadi biru-biru gini ya tulisannya. Nah, kemudian Ganis punya kacamata kuning. Ketika melihat melihat Al-Qur'an warnanya kuning. Nah, itu baru dari segi melihatnya. Saya umpamakan seperti itu. Jadi sampai saya upamakan ketika mufasir dengan satu kok bisa coraknya beda-beda, tadi ada teman. Apain coraknya beda-beda, samain aja gitu kan. Ya, nggak bisa karena setiap manusia tadi seperti di gambar ini itu isi otaknya beda-beda.
Ya, kita dengan adik kita, dengan kakak kita, itu punya otak masing-masing. Jangankan orang lain, saudara sendiri saja, yang satu jadi menteri, yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi dokter, yang satu jadi ustazah misalkan, yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi apalagi dosen misalkan. Nggak bisa disamakan. Dan disitulah saya selalu pernah sampaikan bahwa ilmu tafsir itu berkembang. Ya, sekarang belum pada waktu itu belum ada living Quran, belum ada adabi ijtimai. Nanti kalau kita lihat corak-corak ini berkembang ya. Dari corak yang pertama, kenapa sih lugawi, Bu? Yang judul pertama, karena yang pertama memang ada itu coraknya lugawi. Karena dulu pertama para mufasir tuh ahli bahasa semua, jadi dipretelin dari segi balaghahnya. Jadi diurai-urai dari segi balaghahnya. Nah, kemudian yang kedua kalami, karena pada waktu itu ya kalam atau mazhab kalam itu sempat memanas pada waktu itu. Pada waktu itu di masa Daulah Abbasiyah, kalau teman-teman nanti belajar di SPI Sejarah Peradaban Islam, itu di Daulah Abbasiyah itu dipaksa seluruh ulamanya, seluruh warganya, seluruh umat Islam itu mengikuti kalam Mu'tazilah. Ya, sampai ada kejadian kalau dulu saya jelaskan pernah di ilmu kalam ya, itu ada mihnah ulama. Nah, nggak tahu teman-teman sudah dibahas belum dulu mihnah ulama yang mana semua ulama wajib berdakwah itu menggunakan pemahaman Mu'tazilah di masa Daulah Abbasiyah itu. Nah, jadi sempat memanas pada waktu itu sampai ulama Ahmad bin Hambal ya, Imam Ahmad bin Hambal itu diungsikan dari Damaskus karena dulu pusat peradabannya, pusat kotanya itu di Damaskus ya. Kalau yang Daulah Abbasiyah itu sampai dibawa ke Mesir, pokoknya diasingkan kemana-mana. Nah, sampai beliau mau berdakwah dengan ada beberapa ulama yang akhirnya mengikuti, tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mau karena beliau punya prinsip sendiri dalam memahami kalamnya. Nah, itu makanya kenapa dia menjadi teratas ya sebelum yang lain. Nah, nanti tafsir itu akhirnya berkembang. Nanti yang saya tadi sebut ada namanya nanti corak adabi ijtimai. Apa adabi ijtimai? Kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Nah, jadi itu berkembang, tafsir berkembang. Kita tidak bisa sama dalam memahami Al-Qur'an. Tetapi yang salah apa? Yang salah adalah yang tidak sesuai tadi, yang birro'yi. Nah, birro'yi itu ada yang makbul, ada yang mazmum. Yang makbul itu yang diterima, yang mazmum yang tertolak. Nah, yang tertolak apa yang bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan hadis ya, dengan akal sehat, dengan adat istiadat bahkan. Nah, itu itu akan berkembang ya, berkembang penafsiran itu selama dalam koridor-koridor tidak keluar dari lingkaran aturan lah ya, dari lingkaran koridor dalam menafsirkan. Nah, itu corak ya, tadi corak itu muncul dari pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh para mufassir. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum Ibu, saya maaf. ya. Tadi kan beroi ada yang makbul sama apa Bu satu lagi? Mardud itu tertolak. Oh iya Ibu. Makasih Ibu. Ibu, maaf. Ibu izin Ya, silahkan. Punten Kak, Ibu izin bertanya. Nah, Ya. kalau sumber tadi kan ada 2, terus ada lagi yang ketiga itu yang dicampur ya Bu. Nah, terus kalau metode sama corak itu bisa dicampur-campur nggak Bu? Tunggu. Yang kedua yang dicampur, bil ma'thur sama biroi dicampur. Tidak. Jadi gini, itu bangunan yang berbeda. Itu bangunan yang berbeda. Jadi nanti sebuah tafsir ya, misalkan kita contohkan, kalian tahu tafsir apa? Coba saya tanya. Yang tafsir yang kalian ketahui apa? Coba. Nama tafsir. Ibnu Katsir. Ya, saya tulis. Ininya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini nanti satu, sumbernya apa? Nah, 2, metodenya apa?
3. Coraknya apa? Gini. Jadi tidak ini. Nah, apakah bisa dicampur? Nah, kalau metode seringnya ya cuma satu ya. Kalau dicampur tahlili dengan maudhu'i susah, nggak bisa. Acak adut. Karena metode itu cara. Kalau caranya cara masak, misalkan cara masak bikin puding. Kalau caranya diduakan, maksudnya dipakai 2 cara itu nggak tahu jadinya kayak apa gitu kan. Nah, ini saya umpamakan aja. Nah, kalau metode kemudian tapi bisa ada yang bisa itu maudhu'i dengan muqarron. Misalkan apa ya judulnya ya? Maudhu'inya misalkan tentang kesehatan ya, kesehatan mental misalkan. Atau tentang apa sih? Kesehatan mental atau revolusi mental atau kesehatan mental lah gampangnya. Kesehatan mental menurut Al-Qur'an. Dalam kurung ya, ada kurungan dalam kajian tafsir apa dengan apa. Nah, itu maudhu'i yang digabung dengan muqarron. Maudhu'inya kesehatan mental, muqarronnya adalah membandingkan antara 2 pendapat mufassir. Nah, jadi bisa ya kalau untuk yang maudhu'i dengan muqarron. Nah, kalau tahlili agak sulit ya, kecuali memang itu misalkan pure analisis ya, analisis kemudian membandingkan juga bisa, tapi itu terlalu panjang. Nah, biasanya bisa saja, tetapi mufassir lebih kalau tahlili ya tahlili aja. Walaupun nanti bisa kalau dalam skripsi, karena kita pengkaji ya, kita pengkaji tafsir bisa misalkan tadi kesehatan mental ya dengan menggunakan tahlili. Nah, tapi yang banyak adalah menggunakan maudhu'i dengan muqarron. Nah, kemudian corak apakah bisa macam-macam Bu? Apakah satu tafsir itu bisa berbagai macam corak? Ya, bisa jadi. Karena tadi yang saya jelaskan bahwa seorang ulama atau seorang mufassir itu punya latar belakang beberapa hal. Latar belakang fikihnya, latar belakang kalamnya, latar belakang keilmuannya. Yang saya bilang keahlian tuh mungkin kita namakan keilmuan gitu ya. Walaupun ulama-ulama zaman dulu ya pintar-pintar ilmu dalam berbagai hal, tapi pasti ada satu yang beliau dalami. Nah, jadi misalkan Ibnu Katsir ya sumbernya adalah bil ma'thur dan bil ra'i. Nah, ini gabung ini 2. Kemudian metodenya adalah beliau tahlili. Coraknya apa coraknya? Ada yang tahu? Coraknya Ibnu Katsir itu apa ya? Corak itu ada lughawi, kalam, fikih, adabi ijtimai. Mungkin lebih ke adabi ijtimai ya beliau, tapi beliau adalah ulama pertengahan, belum muncul adabi ijtimai. Nah, bisa jadi ada 2. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, yang saya tahu itu coraknya beliau masuk pada falsafi, ya filsafat, corak falsafi. Kemudian beliau seorang ahli kalam. Tadi dicontohkan ada oleh pemakalah. Karena beliau kalamnya adalah kalam Sunni, ya beliau adalah Sunni. Nah, jadi tinggal dilihat aja. Coraknya, kalau corak itu sebenarnya lebih kuat kepada keilmuan ya, lebih kepada keilmuan. Cuman kalau ada yang bertanya, siapa namanya? Lupa tadi. Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Imam Ibnu Katsir ini lebih ke lughawi kalau saya lihat ya, walaupun tidak se-perfect Imam Al-Kasyaf ya. Kalau lughawi itu Imam Al-Kasyaf itu tafsir Al-Kasyaf ya yang minggu kemarin lughawi itu beliau sangat kaya lughawiyannya. Ya, Imam Az-Zamakhsyari. Nah, saya lupa. Imam Az-Zamakhsyari namanya tafsir Al-Kasyaf. Ya. Beliau itu seorang Mu'tazili. Dia secara kalam Mu'tazilah. Nah, tetapi secara corak. Nah, kalau corak ini lebih yang kuatnya adalah keilmuan. Nah, dia lebih kuat ke lughawi kalau yang itu. Jadi lebih kuat keilmuan. Nah, apakah tadi bisa dua hal corak itu masuk? Bahkan kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu banyak ulama mengatakan ya semua ada di dalam tafsir ini. Jadi mau dari filsafatnya ada, dari sainsnya ada, dari tafsir ilminya juga ada. Gitu ya. Bisa dipahami ya?
Iya, Ibu. Iya Bu, Ibu. Ini bukan tadi itu ada sumber. Sumber itu kan ada bil maksur, ada bil roi. Nah, kalau bil maksur itu ada lagi riwayah mankul itu gimana Bu? Kan kalau roi itu ada bil makul juga. Maksudnya riwayah sama mankul ini tuh gimana Bu? Gitu. Oh, itu hanya sinonim aja. Itu hanya sinonim. Sinonim dari kata. Iya. Sinonim kan nanti di buku-buku itu beda-beda, dia nyebutin sinonim aja sama itunya intinya mah sama. Tapi kadang ada yang pakai kata-kata bil maksur, ada yang ada bil riwayah, ada yang bil mangkul gitu. Itu sinonim aja. Iya, terima kasih Bu. Itu mankul maksudnya nisbahnya kepada siapa yang bicara ya Bu? Apa sahabat, apa nabi gitu ya Bu? Iya, yang keempat tadi. Nah, bil mankul itu berarti ada yang menyampaikan, ada yang pernah menyampaikan ya, bil riwayah sama aja kan? Gitu. Iya Ibu. Yang 4 tadi. Itu. Nah, contoh-contohnya, nah jadi sebentar, ini saya mana sih? Nah, jadi gini, jadi setiap jadi ini Al-Qur'an. Nah, corak itu gini. Corak itu ini Al-Qur'an ya. Kemudian ini ada keilmuan ya, keilmuan dalam kurung pendekatannya tadi ya. Pendekatan. Dan muncullah di sini tafsir dengan corak apa? Gitu. Dengan corak apa? Dengan corak tertentu. Jadi Al-Qur'an dibaca dengan keilmuan tertentu atau dengan pendekatan tertentu, maka jadilah tafsir dengan corak apa. Al-Qur'an dibaca dengan bahasa, maka muncullah corak lughawi. Al-Qur'an dibaca dengan teori-teori filsafat, maka muncullah tafsir falsafi. Al-Qur'an dibaca dengan teori-teori atau keilmuan tasawuf, maka menjadi tafsir isyari ya, tafsir sufi. Ya, Al-Qur'an dibaca dengan keilmuan fikih, maka muncullah jadi tafsir corak fikih. Gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, maka tadi kalau yang di kalam ya, yang dikalami tadi dicontohkan pemakalah, tadi siapa ya? Cuman satu ya, contohnya Fakhruddin Ar-Razi aja. Ada sebenarnya tafsirannya orang Syiah ya, tafsirannya orang Syiah. Nah, ini orang Syiah keilmuan. Jadi gini, ini Al-Qur'an. Ya, di sini saya contohkan surah Ali Imran ya, ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin. Udah pada sampai situ belum ngafalinya? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Ayat Ali Imran ayat 28. Ya. Nah, itu bacaan Al-Qur'annya ya. Misalkan Ali Imran 2 berapa tadi? 28. Nah, di situ sekarang kita lihat dari keilmuan. Berarti keilmuan apa? Kalam. Ya, kalamnya siapa? Kalam itu nanti banyak. Ada kalam Sunni, ada Syiah, ada Mu'tazilah ya. Ada siapa lagi? Ayo, siapa lagi deh, saya tanya aja biar nggak saya terus. Nah, Zati, ada nggak Zati? Saya sambil minum ya. Zati masih ada nggak? Ada? Kalau nggak Adisha ada nggak? Adisha ada? Yo, ini terakhir mau saya jelasin, cuman saya mau nanya dulu kalam ini karena corak kalam. Kalam itu ada apa saja? Saya mau tanya. Adisha mana Adisha? Enggak ada?
Qudsiyah ya, Qudsiyah. Saya dulu di pesantren punya kakak kelas namanya Umi Qudsiyah. Orangnya cantik sekali. Jadi ingat. Ya, ada Qudsiyah ada nggak? Ini off cam tapi harus tetap ikut ya kuliah. Kalau nggak nanti minggu depan saya suruh buka semua kameranya. Qudsiyah ada? Oke, sudah yang off cam udah 2 nggak menjawab panggilan saya ya. Iin, ada Iin? Hadir, Bu. Oke. Iin, coba disebutkan aliran-aliran kalam di dalam Islam. Aliran Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, cukup Iin. Saya tanya yang lain. Nur Fahmi. Iya, Ibu. Oke, dilanjutkan coba aliran kalam tadi sudah disebutkan Iin, sekarang Nur Fahmi melanjutkan. Apa tadi sudah disebutkan ada Murji'ah. Lanjutin apa? Mu'tazilah. Terus? Murji'ah, Ibu. Udah tadi? Khawarij. Baru. Terus? Khawarij, Ibu. Iya, lanjut. Baru 3 ya. Terus apa lagi? Ada yang belum disebut? Sama Iin juga belum? Asy'ariyah, Ibu. Asy'ariyah. Baik, satu lagi belum disebut sama Iin juga. Pendukungnya Imam Ali dan keluarganya apa namanya? Syiah, Ibu. Oke, Syiah. Baik. Nah, sini di dalam ayat tadi Ali Imran ayat 28, la yatakhidul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Kita lihat dari keilmuan dari penafsiran orang Syiah. Ya. Dari penafsiran orang Syiah, ya. Nah, orang Syiah ini sebelum kita lihat penafsirannya, kita lihat di dalam Syiah, ya, di dalam Syiah itu ada ajaran-ajaran, ya. Di dalam kalau ilmu kalam berarti di dalam Ahlus Sunnah, di dalam Syiah, di dalam Mu'tazilah, di dalam Khawarij itu mereka punya ajaran-ajaran. Contohnya apa ajarannya? Ajarannya Ahlus Sunnah ya diantaranya adalah mereka menerima kekhalifahan 4 khalifah itu diterima. Ya, tapi kalau orang Syiah mereka tidak menerima 4 kekhalifahan ini. Hanya menerima Ali bin Abi Thalib saja. Nah, itu. Maka tadi pemakalah mencontohkan kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan surah Al-Fatihah ayat berapa tadi? Itu apa ya? Ihdinas shiratal mustaqim. Itu menjelaskannya apa di situ? Di situ tentang legitimasi bahwa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu shiratal mustaqim, jalan yang diberikan petunjuk. Nah, jadi itu melegitimasi atau membenarkan bahasanya. Atau menafsirkan dari ayat untuk membenarkan. Nah, itu Ahlus Sunnah. Nah, kalau saya contohkan di Syiah itu ada namanya taqiyah. Ya, ada apa keilmuan mereka ya ini udah dibelajari di semester 1 ya tentang Syiahnya, tapi mereka punya pedoman atau punya keyakinan tentang taqiyah. Apa itu taqiyah ya? Taqiyah itu melindungi diri di depan para musuhnya, ya, melindungi diri di depan musuhnya. Jadi dia boleh bohong kalau untuk melindungi diri. Nah, itu taqiyah diantaranya. Nah, di ayat Ali Imran tadi, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, tuqahnya di sini di sini kan kalau illa an tattaqu minhum tuqah.
Nah, tuqah itu kan kalau arti dari bahasa Arabnya adalah siasat. Nah, tapi di sini orang Syiah memaknai adalah sebagai taqiyah. Nah, jadi ya la yatakhidul mu'minun, ya hai orang-orang yang mukmin, jangan mengambil ya, orang mukmin itu jangan mengambil orang kafir sebagai aulia min dunil mukminin, atau pemimpin aulia ya, min dunil mukminin, orang yang dekat, teman dekat, pemimpin, pelindung kalau kita lihat di terjemahan. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa mengerjakan seperti itu, falaisa minallah ya, niscaya dari lepas dari pertolongan Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali dia orang yang bertakwa dan memiliki siasat. Nah, siasat di situ memiliki taqiyah. Ya, jadi bahasanya diartikan menjadi sesuai dengan pemahaman kalamnya taqiyah. Nah, kalau di selain Syiah nggak ada taqiyah ya. Nah, itu adalah corak kalam ya. Jadi ayat menafsirkan Al-Qur'annya mendekati dengan menggunakan keilmuan ya, ini dengan keilmuan sesuai dengan ajarannya. Jadi kalau bahasa, kalau ini yang kalam ini agak banyak nanti karena ada macam-macam tadi, ada Syiah, ada Sunni, nah, itu berarti sesuai dengan kesyiahannya, sesuai dengan keahlus sunnahannya, gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman semua ya? Bisa dipahami nggak? Insya Allah ya. Insya Allah Ibu. Berarti kalau misalkan yang yang urusan Ibu jelasin itu ya, itu berarti ngejelasinnya itu jadi kata-kata yang di dalam Al-Quran itu dijelasin sesuai dengan aliran-aliran 7 aliran itu ya Bu. Jadi menurut mereka masing-masing itu apa gitu? Ya, jadi untuk ya diarahkan ke sana gitu ya, dengan berpedoman pada ajaran-ajaran mereka gitu. Nah, apakah ini nanti benar atau salah ya? Tafsir itu orang yang berijtihad itu mendapatkan pahala 1. Kalau dia salah, maka pahalanya tetap 1. Kalau dia benar, maka pahalanya 2. Nah, yang sering merusak dalam tafsir ya, yang akhirnya kok gini sih, akhirnya kok tafsirnya jadi aneh. Itu karena mazhab-mazhab ini nanti baik mazhab kalam, terutama mazhab kalam ya, karena kalam itu berkaitan dengan keyakinan tauhid ya. Itu mereka sering memaksakan. Nah, jadi maka itu yang merusak dalam tafsir. Nanti ada mata kuliah ad-dakhil fi tafsir ya, hal-hal yang merusak tafsir. Itu diantaranya adalah para mufassir itu terlalu memaksakan penafsirannya dengan madhab mereka. Nah, itu. Tapi selama masih ya tidak terlalu tidak melampau ya, atau seperti yang birra'yi mardud tadi ya, yang berkait tidak menyalahi Al-Qur'an ya, sunnah, kemudian qaulus sahabat, dan pada al-adah ya, jadi al-adah al-muhkamah, yaitu kebiasaan pada di waktu itu ya, masih bisa kita terima. Itu. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Masih ada dosen nggak hari ini? Masih Bu. Oh, masih. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Iya Ibu. Ya. Saya rasa penjelasan saya sudah sangat pelan ya. Saya sangat pelan-pelan sekali menjelaskannya. Semoga bisa dapat diterima. Oh baik, ini ada pesan dari Qudsiyah. Apa ini? Iya Bu, barusan izin Bu, katanya lagi nyupir. Oh iya. Baik, ya kita doakan semoga berarti ibunya ini ya. Uminya di pesantren ya, Qudsiyah mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi kalau terlalu cepat mungkin disampaikan saja Bu, terlalu cepat Bu, kita masih ketinggalan atau seperti apa. Ya, jadi saya harapkan insya Allah apa yang saya sampaikan bisa dapat diterima, juga yang disampaikan pemakalah yang kemudian saya sampaikan juga bisa diterima dan menjadi kemanfaatan ilmu untuk kita bersama, keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca doa tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Pemakalah selanjutnya mungkin contoh penafsirannya diberi ya beberapa, tidak hanya satu tapi bisa 3 atau 4 juga boleh, semakin banyak semakin bagus. Ya, baik. Terima kasih Hamidah, Neng, dan juga pemakalah dan semua seluruh teman-teman di kelas 2E. Sehat selalu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya.